Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom, selamat datang di dalam ibadah Faithful International Church. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan punya berkat yang khusus buat kita semua. Karena Tuhan Yesus luar biasa, Dia Allah yang setia, Allah yang senantiasa hadir di dalam segenap kehidupan kita. Puji nama Tuhan saudara, pada hari ini saudara kita akan kembali melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita dalam 2 minggu belakangan ini. Dan pada hari Minggu ini masuk di minggu yang ketiga, kita bicarakan membahas mengenai pemulihan yang datang daripada Tuhan. Restoration, about the people, place, and purpose. Dan pada hari ini saudara kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menginginkan pemulihan secara rohani, pemulihan secara spiritual di dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak saudara untuk bersama-sama membuka kitab Injil Markus. Kitab Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang keenam. Nats tersebut saudara merupakan nats pendukung atau ayat pembuka. Dan ini bukan ayat pokok yang kita bahas, tapi ini adalah ayat pembuka dari firman Tuhan yang akan kita pelajari dan akan kita nikmati pada hari ini saudara. Injil Markus 3 pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang keenam berbunyi demikian. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Di dalam bahasa Inggris dikatakan saudara bahwa another time Jesus went into the synagogue and a man with a shriveled hand was there. Some of them were looking for a reason to accuse Jesus. So they watched him closely to see if he would heal him on the Sabbath. Jesus said to the man with the shivered hand, "Stand up in the front of everyone." Then Jesus asked them, "Which is lawful on the Sabbath, to do good or to do evil, to save life or to kill?" But they remained silent. He looked around at them in anger and deeply distressed at their stubborn hearts, said to the man, "Stretch out your hand." He stretched it out, and his hand was completely restored. Then the Pharisees went out and began to plot with the Herodians how they might kill Jesus. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa pada saat itu Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, dan pada hari itu adalah hari Sabat, dan pada saat itu Tuhan Yesus melihat ada orang yang perlu untuk disembuhkan. Ada orang yang perlu untuk ditolong, ada orang yang perlu untuk dipulihkan. Namun di dalam rumah atau di dalam tempat sinagog tersebut, di bait Allah tersebut, di dalam sinagog ini, tidak semua orang mempunyai motivasi yang baik. Tidak semua orang mempunyai keinginan yang sama dengan Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa ada beberapa orang ahli Farisi
yang ahli-ahli Taurat yang tidak bersama-sama sependapat dengan Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam hari Sabat, apakah kita dapat membantu orang, apakah kita bisa menyelamatkan jiwa seseorang, kita bisa berbuat baik atau kita bisa berbuat jahat. Tapi orang-orang tersebut diam saja, saudara. Tapi dari sini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menanyakan kepada orang yang tangannya mati sebelah, dan dia berkata, ulurkanlah tanganmu. Dan akhirnya orang tersebut disembuhkan Tuhan Yesus. Dan mari kita bayangkan sejenak bagaimana sukacitanya tempat itu. Ada orang-orang yang bertepuk tangan karena tangan orang yang memang mati sebelah ini tiba-tiba mendapat mujizat, disembuhkan Tuhan. Mungkin ada banyak orang yang bertepuk tangan, memuji Tuhan. Bahkan orang tersebut yang tadinya tidak bisa bertepuk tangan karena mati sebelah tangannya, dia juga bertepuk tangan, saudara, bergembira karena mujizat yang diterima dan diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan di tengah-tengah kegembiraan ini, di tengah-tengah sukacita ini, ada ternyata orang-orang yang diam dan hanya memperhatikan untuk mencari sesuatu yang bisa dipersalahkan dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan di situ, saudara, kita melihat bahwa orang-orang Farisi tersebut memang mempunyai hati yang jauh daripada apa yang Tuhan Yesus inginkan. Dan karena itu, saudara, saat ini saya sangat bersukacita juga bahwa di tengah-tengah pandemik yang memang belakangan ini kembali angkanya agak menaik, saudara. Tapi saya bersukacita karena orang-orang percaya, orang-orang Kristen, gereja-gereja Tuhan masih bisa mengadakan ibadah online, ibadah mungkin di luar gereja, dan kami di sini kami bersyukur walaupun sebelum masa-masa ini dari awal tahun ini, awal-awal bulan Maret, bagaimana kita hanya menyelenggarakan ibadah tiap minggu itu secara online. Ada masa-masanya saya hanya di sini dengan mungkin 2-3 orang. Tapi pada hari ini saya bersyukur, saudara, ada jemaat-jemaat yang sudah bisa hadir walaupun juga kita jaga jarak dan pakai mask dan segala macam. Tapi saya bersyukur kali ini saya bisa melihat muka-muka, saya bisa melihat wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang mempunyai respon, saudara. Kalau sebelumnya saya hanya melihat ke lensa daripada kamera, tapi hari ini saya bisa memperhatikan wajah-wajah yang bersukacita. Nah, saudara, saat ini saya percaya saudara bisa melihat saya bisa melihat saudara. Saudara juga yang berada di manapun saudara melihat tayangan ini, dari Facebook atau dari YouTube, saudara bisa melihat saya, tapi saya tidak bisa melihat saudara. Tapi di dalam ruangan ini ada beberapa kita yang hadir, saya bisa melihat saudara, saudara bisa melihat saya, tapi ada satu masalah bahwa saudara tidak bisa melihat diri saudara sendiri. Dan saya juga tidak bisa melihat diri saya sendiri. Nah, mungkin sebelum ini kalau saudara pergi ke restroom atau ke bathroom, saudara bisa lihat di cermin, saudara bisa ingat. Tapi saat ini saudara tidak bisa melihat diri saudara seperti apa. Dan saya juga tidak bisa melihat diri saya seperti apa, saudara. Nah, dengan berkata seperti ini, saya mau mengajak saudara bahwa apabila kita membicarakan soal pemulihan atau restorasi, saudara, kita sesungguhnya sedang membicarakan hal yang sangat penting. Tadi saya katakan bahwa di dalam Injil Markus tersebut ada orang-orang yang bersukacita tapi ada juga yang tidak. Dan pada saat ini saya bisa melihat saudara, saudara bisa melihat saya, tapi kita tidak bisa memperhatikan diri kita sendiri, saudara. Dan ini sebuah hal yang penting di dalam pemulihan. Pemulihan yang akan Tuhan kerjakan itu sesungguhnya diperlukan sesuatu hal yang harus timbul dari dalam diri kita, saudara. Karena apa? Kita semua tidak bisa memperhatikan atau melihat diri kita sendiri.
kita saya percaya bahwa adalah hal yang sangat penting untuk membicarakan hal ini, karena sebelum Tuhan dapat merestorasi sesuatu dalam diri kita, kita membutuhkan apa yang dinamakan kesadaran, saudara. Kita membutuhkan kesadaran untuk mau mengakui atau mengetahui bahwa ada hal-hal yang perlu disembuhkan, perlu diperbaiki, perlu ditolong di dalam diri kita. Pada masa itu Tuhan masuk ke dalam sinagog, Tuhan tahu ada yang perlu ditolong, ada yang perlu disembuhkan. Dan kita melihat bahwa sebelum Tuhan menyatakan kuasanya, kita harus sadar bahwa kita harus punya sikap ini, saudara. Kita harus menyadari dan kita harus mau mengakui. Dan dari sinilah kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita, saudara. Tadi saya katakan bahwa di tengah-tengah orang yang sedang bersuka cita, Tuhan tahu motivasi kita pergi ke gereja dan lain segala macam. Tetapi sekali lagi, saudara, apabila kita membicarakan, kita mau belajar sesuatu dari apa yang namanya pemulihan, kita sebagai umat Tuhan, kita harus sadar dan harus mau mengakui bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang harus mau diperbaiki, harus disembuhkan. Dan ini merupakan kuncinya, saudara. Kuncinya dari segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, saudara. Karena Tuhan dapat melakukan apa saja di luar pikiran kita. Tuhan mampu menyatakan kuasanya tanpa dibatasi apapun. Namun, saudara, yang harus lahir dari dalam diri kita adalah sebuah kesadaran untuk dapat mengakui dan untuk dapat datang kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kita memerlukan orang lain untuk membantu kita melihat diri kita sendiri. Kita memerlukan pasangan kita dalam melihat diri kita, karena kita tidak sanggup untuk melihat diri kita sendiri. Kita perlu orang lain, kita perlu sebuah komunitas di mana di dalamnya kita bisa bertumbuh karena ada pihak lain yang menolong kita untuk melihat diri kita sendiri, saudara. Dan di sini juga kita percaya bahwa dalam saat yang bersamaan kita butuh pertolongan Tuhan untuk sanggup melalui Roh-Nya yang kudus memberikan kita kepekaan dan kesadaran bahwa kita butuh sesuatu. Kita butuh disembuhkan, butuh ditolong oleh Tuhan, butuh diperbaiki, butuh restorasi, butuh dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, sikap awareness ini, saudara, sikap kesadaran ini sebenarnya yang hilang di dalam hidup manusia. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, saudara, itu Tuhan tidak bertanya, Adam, how are you? Enggak. Tetapi Tuhan bertanya, Adam, where are you? Karena pada masa itu, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan dirinya sendiri. Manusia kehilangan dirinya sendiri dan manusia bersembunyi. Dan manusia tidak menyadari apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhannya, saudara. Karena itu Tuhan datang, Tuhan menyatakan inisiatifnya dan mencari manusia. Karena Tuhan tahu bahwa manusia ini tidak mengerti lagi akan dirinya. Kan tiba-tiba dia merasa bahwa dirinya telanjang. Padahal mungkin sudah ratusan tahun dia ada di dalam situasi ketelanjangan seperti itu, tapi dia tidak merasa apa-apa. Tetapi begitu dosa itu masuk, maka manusia kehilangan dirinya sendiri, saudara. Dia merasa, dan dari situ, saudara, the realization, kesadaran, the awareness dalam hidup manusia itu menjadi hal yang sangat mahal. Sangat mahal, saudara.
Ada banyak kali, nggak heran makanya Tuhan mengizinkan kesulitan, mengizinkan masalah dalam hidup kita, supaya kita sadar bahwa kita ini tersesat. Supaya kita sadar bahwa kita ini perlu bertobat. Supaya kita sadar bahwa selama ini kita sudah tinggi hati, kita sudah sombong. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi supaya kita bisa disadarkan oleh Tuhan. Namun pada saat Adam dan Hawa jatuh itu saudara, Tuhan gak bilang, Adam, how are you? How is going? Enggak. Tapi Tuhan berkata, Adam, where are you? Dan Tuhan cari. Dan mereka sebelum bertemu dengan Tuhan ya di dalam Alkitab itu, mereka menyematkan dari daun-daunan untuk menyematkan tubuh mereka. Dan Tuhan tahu bahwa kebutuhan manusia bukanlah soal makan, minum, pakai. Tapi manusia sejak saat itu, manusia selalu cenderung untuk memenuhi apa yang terasa kosong, saudara. Karena itu manusia selalu melihat materi dan materi. Padahal Tuhan lihat yang kamu butuh bukan itu. Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan akhirnya menemukan mereka dan Tuhan menyematkan kulit binatang. Bukan orang memang dibilang kulit binatang lebih mungkin lebih nyaman dan lain segala macam, tapi bukan itu saudara. Ada sebuah sikap pernyataan dari Tuhan yang menjadi janji keselamatan. Karena kulit binatang itu nggak bisa ada tanpa binatang harus dikorbankan. Karena itu saudara, seperti awal-awal firman Tuhan ini saudara, kita semua perlu dipulihkan, negara ini perlu dipulihkan, keluarga kita perlu dipulihkan. Tapi apanya yang harus dipulihkan saudara? Kita semua perlu dipulihkan secara rohani. Karena akar masalah dari segala sesuatu saudara adalah dosa. Amin saudara. Adalah dosa yang ada dalam hidup manusia. Dan itu yang seringkali manusia nggak sadar saudara. Manusia hanya bisa cepat menyalahkan si anu, menyalahkan hal-hal yang lain. Karena itu manusia paling jago pakai mikroskop. Tapi tidak ahli dalam menggunakan cermin. Mereka sangat ahli menggunakan mikroskop kepada orang lain dan kepada hal lain. Tetapi mereka sangat tidak mahir dalam melihat diri mereka di depan cermin. Dari situlah kita mau belajar apa yang Tuhan akan nyatakan bagi kita. Bahwa kita perlu restorasi. Roh kita, spirit kita perlu dipulihkan oleh Tuhan. Pada saat kalau saudara baca kitab Yoel, bagaimana pembuangan dari Tuhan memimpin bangsa Israel dari pembuangan kembali ke Yerusalem. Yang dibangun pertama-tama adalah bait Allah. Itu merupakan lambang saudara. Bahwa di dalam segala sesuatu yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan yang harus diperbaiki saudara. Karena itu dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan diberikan kepadamu. Jadi landasan kita perlu perbaikan ekonomi, kita perlu perbaikan pendidikan, kita perlu segala sesuatu saudara. Kita perlu lebih banyak recycling dan segala macam. Tetapi akar-akar dari semua itu saudara adalah dosa dan hubungan yang harus dikembalikan kepada Tuhan. Hubungan yang harus dikembalikan kepada Tuhan. Karena pada saat itu Tuhan berkata, where are you? Tuhan datang dan Tuhan menyematkan kulit binatang. Artinya apa? Manusia, Adam dan Hawa manusia membutuhkan korban yang membayar pelanggaran mereka. Dan dicematkannya kulit binatang itu saudara. Hanya untuk menyatakan bahwa tadi dikatakan di sini kita membutuhkan kesadaran untuk supaya dapat mengakui atau mengetahui ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam diri kita saudara.
Dan ini yang menjadi pergumulan kita, saudara. Ini yang menjadi tantangan bagi kita. Dan saya akan memberikan ayat pokok, sebuah contoh klasik dari dalam Alkitab, saudara. Dan ini akan dilanjutkan lagi minggu depan. Nah, kita melihat bagaimana kisah seorang nabi Tuhan, Yunus, pasal yang pertama dan selanjutnya. Nah, saudara, ada sebuah kisah mengenai restorasi di dalam kisah Yunus ini. Dikatakan di dalam Yunus 1 ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, nabi Tuhan ini adalah, Nabi Yunus ini adalah nabi yang sangat klasik, saudara, sangat unik. Karena menurut 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 25, Yunus adalah seorang nabi kerajaan Israel pada zaman pemerintahan Raja Yerobeam yang kedua. Salah satu dari banyak raja Israel pada masa itu. Dan Raja Yerobeam kedua ini juga hidup jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Tuhan memanggil Nabi Israel untuk melakukan sebuah hal yang sangat tidak umum, saudara. Biasanya Nabi dipanggil untuk melayani bangsa Israel, melayani intern sifatnya bangsa Israel aja. Menasehati raja dan segala sesuatu yang ada dalam bangsa Israel. Tapi kali ini Nabi Tuhan ini dipanggil Tuhan untuk melayani bangsa lain. Nah, bangsa lain yaitu di tempat yang disebut Niniwe. Ini merupakan ibu kota dari Asyur atau Syria, saudara. Dan dari sini kita melihat bagaimana Yunus bersikap. Yunus pertama ragu akan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, saudara. Dan dikatakan bahwa Yunus mungkin mempunyai rasa patriotik yang sangat tinggi, yang dimana dia juga sungkan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, Yunus tahu bahwa bangsa Niniwe ini bangsa barbar, bangsa yang jahat. Dia juga takut keselamatannya terancam. Dan mungkin ada pengalamannya yang dulu yang membuat dia ini mungkin tidak senang atau benci, saudara. Nah, negara bangsa Niniwe ini, saudara, Asyur ini diperkirakan pada masa ini itu seperti satu tempat yang dikatakan Niniwe kuno adalah Mosul di zaman modern ini. Sebuah tempat namanya Mosul itu ada di Irak Utara. Dan di Irak Utara itu belum lama ini Mosul adalah salah satu pos terdepan dari ISIS. Saudara bisa tahu sendiri apa itu ya? Iya. Jadi saudara bayangkan beberapa lama ini aja udah pernah ada kejadian. Dan bagaimana Yunus diperintahkan untuk pergi ke sana. Bagaimana dia mungkin pikir ini yang benar aja Tuhan. Kok saya disuruh pergi ke sana? Dia nggak tanya Tuhan lagi, nggak bikin apa-apa. Yunus malah melakukan yang berlawanan dari apa yang Tuhan perintahkan. Dia pergi ke arah yang berlawanan, saudara. Nah, saya mau kasih lihat saudara arahnya ya. Kalau ke Tarsis itu, kalau ke Niniwe itu jaraknya dari dikatakan Yofa ya, itu dekat Yerusalem. Kira-kira cuma 550 mile. Tapi Yunus pergi ke the exactly opposite direction yang jaraknya 2.500 miles. Sangat jauh, saudara. Nah, kita melihat mungkin di sini Niniwe ini satu tempat yang Yunus nggak suka, saudara. Yang bagi Yunus, menurut pendapat Yunus, ini nggak masuk akal dong Tuhan kasih yang seperti ini ya. Secara manusiawi mungkin kita pikir bahwa
Menurut Yunus bilang ini bangsa Asyur ini musuh Israel yang paling ditakuti. Dan sekitar 100 tahun setelah hidup Yunus, Asyur itu benar-benar pergi ke Israel dan menawan orang-orang menghancurkannya. Nah, Asyur ini bangsa yang kejam, dia taktik mereka berperang adalah saudara mengelilingi kota ini, lalu diserbu, yang laki-laki dibunuh, tapi yang perempuan dan anak-anak dideportasi. Istilahnya apa? Diangkut jadi budak semua. Ada yang jadi budak, ada yang juga nanti dibunuh kemudian. Dan ini yang terjadi. Dan kalau dari sudut pandang Yunus, ini tindakan yang dari sudut pandang manusia yang sebenarnya tidak masuk akal, saudara. Sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuatu yang mungkin mesti dipertanyakan kembali, mesti digumulkan lagi. Nah, tetapi saudara, ada banyak kali kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang Tuhan mau dari dalam hidup kita ini ada banyak kali memang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, saudara. Karena itu apa yang dilihat Tuhan bukan apa yang dilihat manusia. Manusia hanya melihat apa yang kelihatan lewat penampilan fisik dan lain-lain. Karena itu kita tadi katakan diperlukan sebuah sikap sensitif dan kesadaran. Nah, kisah Yunus ini saudara, pada saat dia mendapatkan pesan yang seperti itu dari Tuhan, dia pergi menjauh. Niniwe ini tempat yang sangat tidak enak, yang sangat tidak nyaman. Nah, mungkin saja saudara, apabila kita mau menarik kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat mungkin ada banyak kita yang sebenarnya Tuhan mau kita ada di Niniwe. Niniwe bagi masing-masing orang berbeda-beda, saudara. Tapi mungkin ada orang yang sudah pergi dari tempat yang Tuhan mau. Mungkin Niniwe bicara soal kondisi pekerjaan saudara. Di pekerjaan saudara, saudara memang mungkin merasa tidak dihargai, tidak nyaman. Dan untuk jangka waktu yang sangat pendek, saudara sudah pergi dari tempat itu. Mungkin ada Niniwe lain dalam hidup saudara, mungkin adalah pernikahanmu. Saudara harusnya ada di situ, menjadi kepala rumah tangga, menjadi suami, menjadi ibu dari anak-anak, menjadi istri. Tetapi karena menurut saudara, saudara nggak bahagia, saudara nggak di-respect, saudara nggak dihormati, saudara nggak mendapatkan apa yang sepantasnya saudara dapatkan, saudara pergi dari Niniwe yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu. Mungkin bahkan ada keluarga, di mana mungkin menurut saudara, saudara masih remaja, masih muda, menurut saudara ibumu tidak sayang sama engkau. Papamu mungkin juga sudah tidak memperdulikan. Cicimu, kokomu juga sudah masing-masing punya hidupnya sendiri. Dan untuk itu mungkin kamu selama ini sudah berbulan-bulan tidak lagi tinggal di rumah. Kamu mungkin sudah keluar dari rumah. Atau mungkin saudara kecewa sama papa, mama. Dan saudara sekarang ada di mana orang tuamu tidak tahu. Tapi saudara marah, saudara merasa bahwa saya sebagai anak tidak layak diperlakukan seperti ini. Dan mungkin sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, saudara lari dari keluarga. Mungkin itu adalah Niniwe bagi saudara. Tapi saat ini saudara, melalui kisah Yunus, yang bukan saja Tuhan sanggup untuk menyelamatkan sebuah bangsa, tetapi bagaimana sikap Tuhan dengan nabinya ini, yang sesungguhnya nabinya juga memerlukan restorasi daripada Tuhan. Memerlukan pemulihan daripada Tuhan. Yunus yang selama ini mungkin sombong, yang dia tahu dia nabi, dia sudah melakukan banyak hal, tapi tetap di hadapan Tuhan saudara, oh maaf mungkin bisa dibalikin ke PowerPoint. Di hadapan Tuhan, Yunus tetap memerlukan pemulihan daripada Tuhan.
Yunus tetap memerlukan pemulihan daripada Tuhan. Dan dari situlah kita melihat bagaimana sikap Yunus. Sikap Yunus yang sudah mendapatkan kabar dari Tuhan dia mesti pergi, tetapi dia malah pergi ke arah yang berlainan. Saudara, selama saudara tidak ada di tempat di mana Tuhan mau, itu berarti saudara hidup di luar daripada kehendak Tuhan. Sekali lagi, apabila saudara mendengar firman Tuhan ini dan saudara sadar, Roh Kudus membantu dan menolong saudara, memberikan sebuah kesadaran. Dan saudara sadar semestinya saudara harus ada di mana. Mungkin juga saudara harus ada di sebuah gereja, yang mungkin gerejanya sangat sederhana, tidak terkenal, tidak ada apa-apa yang mempunyai wow factor. Tetapi mungkin saudara karena satu dan lain hal, ya saudara pergi. Sebenarnya saudara harus ada di situ. Ini juga merupakan menjadi cerminan kita pada saat ini, saudara. Mari kita mau membuka diri kita secara jujur dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang perlu saya rubah? Kalau saudara mungkin rasa semua baik, waktunya bagi saudara untuk saudara tanya dengan Tuhan, Tuhan apa yang perlu saya rubah? Harus ada sesuatu yang Tuhan pandang, yang Tuhan bilang saya perlu rubah sesuatu dalam hidupmu. Sama seperti Yunus, ada sesuatu yang Tuhan mau ubah, saudara. Nah, jika kita tidak ada di tempat di mana Tuhan mau kita ada di situ, berarti saudara hidup sedang ada di luar kehendak Tuhan. Dan itu merupakan satu area yang sangat berbahaya, saudara. Yang sangat berbahaya. Loh, saudara, tadi kita kembali lagi di sini kita lihat ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Saya merasa ini sesuatu yang penting, saudara. Karena kenapa ini ditulis? Ia membayar biaya perjalanannya. Saudara, kalau kita hidup, kita mengikuti kata Tuhan, maka Tuhan yang akan provide apa yang akan kita butuhkan. Tuhan yang akan provide. Tapi kalau kita mau pergi atau kita nggak mau ikut dengan apa yang Tuhan mau, kita mau suka-sukanya kita, maka kita yang akan membayar dan menanggung segala sesuatu yang menjadi bayarannya, saudara. Ini dikatakan, mungkin Yunus bawa buku cek, dia tulis, berapa sih kamu ada kapal di sini nggak yang bisa bawa saya? Bawa saya paling jauh dah. Saya bayar biayanya berapa aja saya bayar. If you can take me get out of here, I will pay whatever. Dia bawa buku cek, dia tulis. Tapi kenapa itu dicatat oleh Alkitab, saudara? Karena seringkali, saudara, kalau kita hidup di luar daripada kehendak Tuhan, maka kita harus membayar bayarannya. Mungkin sampai saat ini ada saudara yang masih mengangsur bayaran dari kesalahan yang saudara perbuat. Membayar dan menanggung resiko, konsekuensi, akibat dari kelalaianmu, akibat dari kesombonganmu, akibat dari keteledoranmu, akibat dari engkau rasa engkau adalah orang yang paling sengsara di dunia, engkau yang menjadi korban, yang salah orang lain, engkau tidak pernah salah dan engkau mungkin sampai saat ini engkau masih bayar harga yang harus dikeluarkan. Dan dari situ, saudara, lalu naik kapal itu berlayar bersama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Ini yang menjadi perbedaan pencobaan dan masalah dalam hidup kita, saudara. Sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Ayat yang kelima, awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah
dan berbaring di situ lalu tertidur. Nah saudara, ada banyak kali apabila hidup kita tidak benar dengan Tuhan saudara, itu selalu memberikan efek kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa mind your own business, this is my life, and then do whatever you want to do, and then just go with all your egos, dan saudara pikir saudara hanya ada di dunia ini sendirian. Enggak. Semua sikap perbuatan itu mempunyai akibat efek kepada orang yang ada di sekitar engkau, saudara. Nah itu kita harus ketahui. Dan ayat yang ke-6 dikatakan, datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah dan berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah akan mengindahkan kita sehingga kita tidak akan binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi itu. Itu semua kan Tuhan yang mengatur sedemikian rupa, saudara. Lalu dikatakan di situ bahwa berserulah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa malapetaka ini. Lalu dari situ ayat yang ke-10 berkata, orang-orang itu menjadi sangat takut, berkatalah kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Nah di sini kita lihat saudara, lalu Yunus berkata, angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tenang. Dan singkat cerita saya percepat saudara, dan dari situlah berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dari situ pun saudara, sebenarnya Yunus sudah menyelamatkan orang-orang yang ada di kapal itu. Tuhan bisa memakai engkau di dalam segala keterbatasanmu, di dalam engkau sedang melakukan kesalahanmu. Kalau Tuhan mau menyelamatkan orang lain, Tuhan bisa memakai engkau. Tapi kita lihat kelanjutannya di situ saudara, ayat yang ke-17. Maka atas penentuan, kalau bahasa Inggrisnya itu God provide. Memang di dalam King James bilangnya ada whale, tapi ini ikan besar. God provide. Nah saudara, ada beberapa peristiwa, ada pernah tercatat di dalam sejarah, ada dua. Yang pertama saudara, ada seekor ikan hiu besar sampai 23 kaki pernah tertangkap, dan begitu dibelah perutnya ada kuda utuh dalam perutnya. Nah kejadian yang lain sekitar 1771 atau 1781 itu juga di dalam ombak yang besar, kapal, ada awak kapal yang jatuh dan kemudian ditelan oleh seekor ikan besar, dan kapal ini kelihatannya seperti kapal perang atau kapal apa gitu ya, kapal perompak kemungkinan. Mereka punya alat panah. Panah ini dipanahkan, ikannya kesakitan, kena jaring, diangkat, dan pada saat itu dibelah gini orangnya masih hidup keluar. Jadi peristiwa mengenai orang di dalam ikan besar bukanlah sebuah peristiwa yang wah seperti bagaimana juga saudara, karena pernah ada beberapa kejadian yang dicatat oleh sejarah. Tapi kita percaya saudara, ada sebuah hal yang saya mau kasih lihat saudara, bahwa pada saat lagi badai besar ya saudara, Yunus turun dan tidur. Orang biasanya kalau sudah gak hidup dalam kehendak Tuhan, dia lagi marah, dia lagi mungkin kecewa sama Tuhan, orang ini biasanya udah gak lagi berdoa. Udah gak lagi berdoa saudara. Tapi saudara perhatikan pasal yang kedua. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Dicatat. Tapi dari tadi gak pernah dibilang kalau dia berdoa. Dia tidur oleh saudara. Ya, tidur. Badai apa dia tidur. Lagi kejadian, wah ini
COVID, anggota keluarga ada yang kena dan segala macam, dia mah santai aja. Ya itu, it's not my business, bukan urusan saya, itu urusan kamu lah. Saudara, tipikal mental seperti ini yang Tuhan sesungguhnya mau ubahkan. Bagaimana mungkin Yunus juga marah dan kecewa sama Tuhan, yang sebenarnya Yunus takuti adalah bukan soal memang dia takut di keselamatannya dan lain-lain, tapi yang paling dia tahu adalah apa? Bangsa ini kalau Tuhan utus saya, pasti bangsa ini diselamatkan Tuhan. Tapi yang maunya Yunus adalah bangsa ini dihukum, kalau bisa dihapus dari muka bumi ini. Kalau bisa udahlah pokoknya, tapi ini si bos yang minta saya. Yunus udah bilang, wah ini udah repot dah. Ini saya udah tahu nih, pasti diselamatin. Jadi dia ngambek, dia marah, dia kecewa. Nah saudara, mungkin masa-masa ini ada hari-hari ini, dalam bulan-bulan ini saudara, mungkin ada saudara yang mulai kecewa, mulai tawar hati. Saudara mulai rasa, ya ampun Tuhan, ini udah mau tahun 2021. Tahun ini udah jadi tahun yang nggak karuan lah. Tahun yang nggak genah, tahun yang nggak jelas gitu. Tahun yang usaha kerja saya juga berhenti, dapat kerja ini nggak jelas, uang juga Senin Kemis, anak-anak, pokoknya jadi tahun yang menurut saudara yang the year of miserable, tahun yang benar-benar nggak enak. Tapi mau masuk 2021, saudara juga pikir, nggak tahu juga ya, vaksin ini nggak tahu juga. Ada yang bilang vaksinnya harus disuntik 2 kali. Pertama akan bisa ada efek sakit dan lain-lain, tapi harus ada dengan periode yang berbeda, disuntik lagi dan yang lain-lain, tapi nggak tahu akan jadi seperti apa gitu. Dan apakah kondisi 21 akan jadi lebih baik dari tahun 20? Bagaimana dengan pekerjaan? Amerika ini juga belum tahu siapa nanti yang akan jadi presidennya dan yang lain-lain. Belum lagi di Indonesia, berita-berita katanya di Sulawesi, bagian dekat di di daerah-daerah yang terpencil, ada pembantaian yang katanya teroris dan lain segala macam, tapi pemerintah belum memberikan respon. Menteri Agama, Menteri Kehakiman, semua pihak yang terkait belum memberikan respon. Dan kita lagi hidup di mana nih? Ini ya berdoa, gereja katanya udah mulai buka, sekarang tutup lagi, sekarang begini. Online, aduh gereja online terus juga bosen. Kita mau melihat begini enak sih, cuma tinggal pakai celana pendek doang ngelihat, nggak. Tapi mau jadi apa gitu ya? Maksudnya, where's the excitement? Di mana lagi kita bisa bersuka cita, kita bisa ketemu lagi fellowship, bisa ketemu teman-teman yang lain. Nah mungkin saudara udah mulai patah semangat, udah mulai, you know what, kayaknya udah deh, kalau jangan main Tuhan-Tuhan lagi lah. Yang penting sekarang nih ya, bagaimana kita jaga diri masing-masing aja deh. Udah jaga diri masing-masing, jadi sehat aja udah begitu. Udah kita juga kan harus di rumah, nggak bisa ketemu orang lain, ya udah urusan orang lain lah gitu. Nggak usah itu, kita urusan sendiri aja deh. Yang penting sehat, apa kita ada uang, kita mau ada apa-apa kita urus sendiri aja deh. Mungkin saudara udah bersikap seperti itu. Saudara mungkin juga udah agak mungkin sudah tidak lagi berdoa, atau saudara sudah udahlah. Saudara juga mungkin ngelihat ibadah online, mungkin saudara udah nggak lagi lihat gerejamu sendiri online. Saudara udah hari Minggu udah browsing kemana-mana, ngelihat pendeta yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, yang musiknya hebat segala macam, yang wah udah satu aja lah. Yang penting udah nggak dapat sari dari firman Tuhan, tetapi udah sekedar dihibur dan emosinya ditepok aja, bilang, wah, you're a good boy, you're good, iya, udah, kamu baik lah, nggak usah macem-macem, udah baik aja, nah itu. Tapi sesungguhnya itu adalah strategi iblis, saudara. Iblis lalu mau bilang, udah, you're okay, you're fine, why? Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Roh Kudusnya selalu bilang, hey, ada sesuatu yang mesti dirubah, ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Tapi kalau kita jauh daripada Tuhan, suara itu udah gak kedengeran lagi, saudara.
Makanya Yunus pun udah mungkin udah bohwat, udah tidur aja lah, udah masa bodoh. Tapi begitu dia bilang di situ bahwa aku seorang Ibrani, ayat yang ke-9. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit dan bumi. Saudara, ini seperti dia mau, seolah-olah dia mau bunuh diri. Seolah-olah, tapi dia bilang, you know what, ini saya ini orang Ibrani, saya nabi Tuhan, saya yang bersalah. Lemparkan saja saya ke laut supaya hidup kalian jadi baik. Itu. Lemparkan saja saya ke laut supaya hidup kalian jadi lebih baik. Sudah mulai ada kesadaran yang keluar dari Yunus. Karena itu waktu kesadaran itu muncul, Tuhan mempersiapkan sesuatu, saudara. Tuhan mempersiapkan kapal selam dalam bentuk ikan besar. Itu merupakan respon Tuhan. Lihat jawabannya Yunus. Ini saya ini seorang Ibrani abdi Allah. Dia mengakui itu. Dia mengakui dan dia bilang lemparkan saya. Dia udah gak lagi hidup buat dirinya sendiri. Dia udah gak lagi, kapten saya udah bayar mahal nih. Checkbook ini udah over, saya gak tahu udah mahal. Masa sih? Dia udah gak gitu lagi, saudara. Tapi dia bilang, saya ini seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Dia mengaku dan dia nyatakan, udah buang saya aja lah, supaya hidup kalian jadi selamat. Dia sudah mulai ada kesadaran dan perubahan. Begitu engkau sadar, saudara, dan begitu kita mengakui, kita belum minta nih saudara ya, kita punya keperluan, tapi sebelum kita minta, kita bilang, Tuhan ampuni saya, mungkin saya ini gak sabar ya Tuhan, mungkin saya ini udah keburu marah, kita belum minta nih. Anak kita mungkin sakit, kita ada minta, ada perbaikan rumah, atau kita harus pindah dan lain-lain, ada begitu urgency. Tapi begitu kita masuk hadirat Tuhan, kita tuh hadirat Tuhan akan buat kita tuh sadar bahwa, I'm reckless. Saudara, John Newton adalah seorang pelaut yang hidupnya liar. Saudara tahu, pelaut aja udah hidupnya sebenarnya. Zaman saya kecil, saudara, ada banyak teman-teman saya juga yang papanya pelaut. Dan untuk orang Indonesia itu memang punya sedikit stigma yang negatif untuk yang punya orang tua itu pelaut. Agak negatif. Jadi ya kan papanya bisa pergi, saudara, berbulan-bulan. Mungkin bisa bertahun-tahun. Nah kadang-kadang pelaut ini juga mau jadi seperti Abraham. Ya, punya anak cucu di mana-mana. Istilahnya ya punya istri di mana punya ya gitu ya saudara, mau jadi seperti Abraham tapi nggak bisa, in the wrong way. Jadi ya mau punya ya perempuannya ada di mana-mana gitu. Itu kan salah satu stigma yang negatif. Nah, John Newton adalah seorang pelaut yang hidupnya sangat liar dan pedagang budak. Saudara, ini human trafficking, ini kalau saat ini nih saudara, ini mungkin FBI, CIA the most wanted nih. The most wanted. Beberapa waktu sebelum di daerah lokal ada pernah juga ya orang ditangkap gitu ya. Dan salah satu yang menjadi tuduhan adalah human trafficking. Dan sama sekali nggak nyangka. Padahal di dalam berita dikatakan bahwa dia juga seorang yang aktif di gereja. Sangat disayangkan. Nah, kalau kita lihat John Newton, pelaut yang hidupnya liar, pedagang budak yang diselamatkan menjadi pendeta, dan dia bikin lagu Amazing Grace. Waktu dia umur udah tua saudara, dia katakan seperti ini di akhir hidupnya, di buku yang dia tulis dia bilang gini, ingatan saya hampir hilang, tetapi saya ingat dua hal. Bahwa saya adalah seorang pendosa besar. Tetapi Kristus adalah juru selamat yang jauh lebih besar. Amin saudara. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Haleluya. Di dalam hadirat Tuhan saudara, kita akan selalu merasa tidak layak. Kita akan selalu merasa, duh Tuhan siapa saya? Sampai sejauh ini Tuhan masih pelihara ubah hidup saya sedemikian.
Ada sebuah hal pengagungan kepada Tuhan. Saya yang seorang yang gak benar, tapi kasih kuasamu jauh melampaui itu semua. Yunus juga seperti ini, saudara. Pada saat dia sadar, dia bilang, aku ini seorang Ibrani. Waktu itu ayat yang ke-17, maka atas penentuan Tuhan, kalau saudara baca di dalam kitab bahasa Inggris, dikatakan, and God provide. Datangkan seekor ikan besar. Waktu dilemparkan ke laut, di dalam ikan itulah kata-kata pertama dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan. Dan inilah doa dia, saudara, yang tercatat di pasal yang kedua, ayat 2-5. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Saudara, kesadaran inilah menjadi barang yang sangat langka, saudara. Sangat langka. Dan justru kesadaran ini yang hilang pada waktu ada di Taman Eden, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan datang, Tuhan nyatakan kepada manusia bahwa engkau butuh keselamatan lebih daripada apapun. Dengan menyematkan kulit binatang, di mana binatangnya sudah dikorbankan. Dari situ pernyataan buat kita semua, saudara. Kalau masa-masa ini mungkin ada saudara yang saudara sudah meninggalkan pasangan hidupmu, suamimu, istrimu, anak-anak, atau orang tuamu. Atau saudara sudah berjalan keliling ke banyak gereja persekutuan, entah apa yang menjadi motivasi Anda. Tetapi saat ini melalui kehidupan Yunus, Tuhan sedang berusaha untuk menjangkau engkau dan menyadarkan bahwa Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidupmu. Ada di dalam sebuah tempat. Niniwe ini bukan tempat yang menurut Yunus tempat yang baik, yang segala macam. Tapi Tuhan perlu Yunus di sana. Tuhan perlu engkau ada di dalam keluargamu. Tuhan perlu engkau kembali kepada rumah tanggamu. Tuhan perlu engkau kembali ke pekerjaanmu. Tuhan perlu engkau setia dalam pekerjaanmu yang sekarang ini. Walaupun bayarannya mungkin gak seberapa. Tetapi Tuhan perlu engkau di sana untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Tuhan perlu engkau ada di sebuah gereja yang kecil, sederhana. Tapi Tuhan perlu engkau ada di sana untuk tugas dan rencana Tuhan. Dan pada hari ini, saudara, restorasi pemulihan akan diawali. Where's the restoration start? It will start from yourself. Dimulai dari kesadaran diri kita. Kalau kita sadar, kita ada sesuatu yang harus diperbaiki. Kita sadar bahwa kita harus ada di tempat di mana Tuhan mau. Maka Tuhan akan yang provide segala sesuatunya, saudara. Saya sungguh bersyukur setiap akhir tahun selalu saya bicara sama istri saya melihat gereja yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan ini, saudara. Bagaimana kisah awal-awalnya itu. Seperti Tuhan perhadapkan. Dan pada saat yang sama itu pun di awal-awal saya mencari kehendak Tuhan, bagaimana Tuhan. Karena pada saat yang sama pun ada tempat yang lain juga yang menawarkan. Tetapi pada masa itu Tuhan katakan, saya perlu kamu ada di sana. Dan itulah kita jatuhkan pilihan ke sini. Dan saya bersyukur, saudara, dalam semua area hidup kita, saudara. Sampai saat ini. Dan ada masa-masa di mana saya tanya istri saya, atau saya tanya orang yang lain, orang tua dan lain-lain. Kalian ngelihat saya seperti apa? Karena gampang, saudara. Kalau saudara, kita gampang lihat, oh saya nih papa yang baik lah, istri yang baik udah. Oh mama yang baik udah lah gini. Saya udah ngatur anak-anak ngurus baik semua gini-gini. Hey, sekali lagi saudara, kita gak bisa lihat diri kita sendiri.
Kita perlu orang lain untuk melihat diri kita sendiri. Dan dari situ diperlukan hati yang besar, diperlukan sikap yang rendah hati untuk mau mendengar orang dengan jujur berkata kita itu seperti apa. Dan saudara, sampai hari ini saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, inilah yang masih menjadi kelemahan saya. Dan saya tahu ada banyak hal yang harus diperbaiki. Dan dari situ saudara menolong saya untuk menjadi orang yang tidak cepat puas dan menolong sangat untuk tidak mengambil kredit bagi diri sendiri. Tetapi melihat kalau bukan Tuhan, karena itu ada banyak hal di mana pertolongan tidak datang-datang sampai last minute baru Tuhan nyatakan. Dari situlah semakin saya sadar ya itu mah bukan karena saya lah, karena Tuhan. Tapi kita belajar saudara dalam hidup kita. Mari kita sama-sama membuka hati kita, kita sadar Tuhan saya perlu dipulihkan. Saya perlu diperbaiki, saya perlu hati saya dijamah oleh Tuhan. Saya perlu dalam tahun ke depan ini saudara. Saya akan mau mencanangkan tahun ke depan ini 2021 the year of R-E. Ada reformation, reconstruction, ada semua yang awalannya Jadi kita mau melihat bagaimana kita mau masuk bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita sadar bahwa Tuhan, I need your help. Saya butuh pertolongan Tuhan. Dan kita sadari bahwa kita perlu ada di tempat di mana Tuhan inginkan kita berada. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Sebelum itu kita lihat di sini Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan maha mulia yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku akan berbantah dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Saudara, hati yang rendah dan hati yang remuk di hadapan Tuhan, saudara, mereka yang dapat merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur sore hari ini ya Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Tuhan, kami memerlukan restorasi. Manusia membutuhkan Yesus Tuhan. Kami memerlukan hubungan kami dipulihkan dengan Tuhan Yesus. Walaupun hal-hal yang lain memang kami perlukan ya Tuhan. Kami perlukan negara ini untuk bisa direstorasi. Keluarga kami, kehidupan kami semua. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, kami perlu hubungan kami dengan Tuhan akan dipulihkan ya Bapa. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan memberikan setiap kami kesadaran untuk mau mengakui akan kelemahan kami. Kesadaran untuk mengakui kelalaian kami. Kesadaran untuk mengakui bahwa kami sudah hidup jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Kesadaran untuk mengakui bahwa kami mungkin sudah meninggalkan Niniwe yang Tuhan mau kami ada di sana. Kesadaran untuk mengakui bahwa kami sudah tidak lagi menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran.
kesadaran untuk mau mengakui bahwa kami ini cepat menjadi sombong, kami ini cepat mengatasnamakan semua karena aku. Kesadaran untuk mau mengakui bahwa kami tidak lagi setia seperti yang Tuhan mau. Tetapi biarlah pada hari ini Tuhan, firman-Mu melalui kehidupan hamba-Mu Yunus, di mana Tuhan mau memulihkan bangsa Niniwe. Tapi dalam saat yang bersamaan Tuhan juga mau memulihkan kehidupan Yunus. Restorasi. Tuhan, kalau kami hidup bukan di tempat di mana Tuhan mau, maka kami hidup sedang ada di luar daripada kehendak Tuhan. Maka kami yang akan membayar sendiri resikonya dan segala sesuatu. Tetapi apabila kami mau dengar-dengaran, ada di tempat di mana Tuhan mau, Tuhan yang akan provide semua kebutuhan kami. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memperlengkapi kami ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga melihat Tuhan, pada saat pertama kali hamba-Mu menerima pelayanan di tempat ini, ada begitu besar tantangan di depan mata. Kalau sebelumnya hamba melayani orang-orang yang jauh lebih muda, tetapi pada saat itu terlihat hal yang sangat berat. Tapi hamba setia, Tuhan yang memberikan, memprovide segala kemampuan dan segala hal yang Tuhan pimpin sampai saat ini. Di dalam hidup kami juga Tuhan, biarlah kami mau sadar apa yang jadi kelemahan kami yang harus kami perbuat, yang harus kami ubah ya Tuhan. Kami tahu kesadaran itu muncul pada saat kami masuk dalam hadirat Tuhan. Pada saat kami menerima Roh-Mu yang kudus, maka Tuhan yang akan menjalankan restorasi itu ya Bapa. Tapi Tuhan akan disenangkan melihat kami yang merendahkan diri dan hancur hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa kepada semua orang yang menyaksikan tayangan khotbah ini. Mereka yang sedang bergumul di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam apapun juga, orang tua, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, siapapun juga Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kuasa Tuhan menjangkau mereka, menyadarkan mereka, mengembalikan mereka ke dalam keluarga, ke dalam rumah tangga, ke dalam pekerjaan, biar mereka orang-orang yang didapati Tuhan, orang-orang yang setia dan dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan ada pemulihan-pemulihan terjadi di dalam kuasa nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Hati kami remuk di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati manusia. Dan inilah penyerahan hati kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan keluarga kami, rumah tangga kami ya Tuhan. Kehidupan kami, orang tua, anak-anak, cucu-cucu kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh juga dimenangkan di dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan, satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya jerih payah kami di hadapan Tuhan tidak akan sia-sia. Apa yang kami tabur di dalam roh, apa yang kami tabur lewat air mata kami, apa yang kami tabur di dalam hadirat Tuhan, Tuhan yang akan menghargai semua itu, dan semua itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan kami yang menabur dengan air mata, kami akan menuai dengan sorak-sorai ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami berdoa pada hari ini ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas hadirat Tuhan yang ajaib pada sore hari ini. Kami pulang dengan membawa berita Injil keselamatan Yesus Kristus yang mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Kita bersyukur pada sore hari ini, kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Kita akan kembali mendengarkan beberapa berita pengumuman
mengenai pelayanan dan beberapa kegiatan di dalam gereja kita yang akan disampaikan oleh Pak Samuel Gosal. Selamat sore saudara-saudara semua, kita kembali diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Restoration, khotbah seri yang diberikan oleh Pastor Sami. Kalau kita membaca di Alkitab tentang Yunus, kita semua tahu kalau cerita Yunus sangat populer di antara sekolah minggu atau untuk anak-anak. Tetapi sebenarnya di dalam firman ini kita semua pernah menjadi Yunus. Contoh yang paling nyata adalah kehidupan saya sebelumnya. Tuhan bilang apa, saya melakukan yang sebaliknya. Dan saya yakin banyak di antara kita semuanya yang pernah melakukan hal-hal yang seperti Yunus lakukan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kita banyak pengharapan. Walaupun kita sering melakukan yang berlawanan dengan apa yang Tuhan mau, tetapi Tuhan selalu memberikan kita a chance untuk kembali kepadanya. Tuhan telah memberikan chance untuk Yunus untuk kembali kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan, dan membuat Yunus berhasil di dalam tugasnya. Dan kita semua seperti itu. Pada saat ini saya yakin banyak saudara-saudara kita, family, teman-teman kita yang keadaannya seperti Yunus yang melakukan hal yang berlawanan yang Tuhan mau dari mereka. Tetapi kita akan tetap berdoa untuk mereka bisa kembali menjalankan apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Terima kasih saudara-saudara yang telah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan untuk announcement untuk saudara-saudara yang tertarik untuk memberikan perpuluhan, saudara-saudara bisa masuk dalam faithfulfic@gmail.com dan dapat menggunakan Zelle atau Venmo. Kembali, saudara-saudara bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan cek atau cash bisa menghubungi saya, nomor telepon saya tertera di dalam screen saudara-saudara semua. Ada beberapa permohonan doa yang kami akan minta untuk saudara-saudara bawa di dalam doa saudara-saudara adalah untuk saudara kami semua, Tante Vera yang pada saat ini terkena COVID-19. Saya minta untuk saudara-saudara untuk berdoa untuk Tante Vera. Dan juga untuk anak dari Tante Berta, siapa namanya? Erin, oke. Saudara-saudara, saya minta untuk berdoa untuk Erin, anak dari Tante Berta yang mendapatkan stroke, kalau nggak salah, ya, stroke ringan. Bawa di dalam doa saudara-saudara untuk Erin. Jangan lupa untuk bawa di dalam doa saudara-saudara untuk Gembala kita Pastor Semi supaya dia dipakai Tuhan lebih banyak lagi di dalam pekerjaannya untuk Tuhan. Bawa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Amerika, untuk penentuan siapa yang akan menjadi pemimpin di negara ini. Kita berdoa supaya Tuhan yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin untuk negara ini. Dan seperti biasa, diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun untuk melaksanakannya. Oh, ada beberapa announcement yang saya belum announce. Kita akan mengadakan care group untuk Sabtu depan jam 5 sore melalui Zoom Care. Saudara-saudara bisa mengikuti care group kita pada jam 5 sore hari Sabtu. Dan setiap hari Rabu dan Jumat kita juga melakukan virtual praying supaya saudara-saudara bisa ikut di dalam virtual praying kita pada jam 8 malam pada hari Rabu dan hari Jumat. Oke, saya kembalikan kepada Pastor Semi untuk selanjutnya. Terima kasih.
Ya, puji Tuhan, terima kasih Bapak Samuel Gosal. Kita terus akan berdoa saudara, dan kita berdoa dalam bulan ini. Kita sudah ada di akhir bulan November, dan kita juga berdoa untuk memasuki bulan Desember, akhir dari tahun 2020. Dan biar pada bulan Desember ini memasuki dalam kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus atau hari Natal, biarlah walaupun segala sesuatu serba terbatas, tetapi jangan sampai kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera karena Yesus Kristus sudah lahir ke dalam dunia, bahkan Dia sudah menyerahkan anaknya yang tunggal, membayar segala dosa kita sehingga kita diberikan hidup yang berkemenangan, saudara. Karena itu marilah tetap kita jaga sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita, jaga kebersihan, menjaga segala sesuatu, dan terus berdoa, menjaga jam doa kita di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi atas nama gereja saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, perpuluhan, dan semua korban ucapan syukur melalui online ataupun cash atau cek kepada kami. Biarlah berkat Tuhan senantiasa berkelimpahan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi mari kita juga berdoa untuk Ibu Vera, juga untuk anak daripada Ibu Berta. Tadi saya juga baru cek, namanya Erni ternyata. Jadi Erni, untuk Erni yang ada di Indonesia, kita berdoa, kita percaya dalam masa-masa ini kita saling mendoakan, saling memperhatikan saudara. Apabila saudara mempunyai permintaan permohonan doa, prayer request, saudara bisa WA ke saya atau WA ke nomornya Pak Aseng, atau juga tulis di komen di Facebook kalau saudara melihat tayangan ini. Nanti kami akan adakan follow up dan kami akan masukkan ke dalam pokok doa dari gereja FIC. Puji nama Tuhan saudara, kita bersyukur pada sore hari ini karena kita masih dapat beribadah bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan berdoa pada sore hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas anugerah-Mu yang ajaib, atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, your present. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu, terima kasih atas pujian penyembahan, atas segala sesuatu yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Sore ini juga kami berdoa untuk Ibu Vera yang dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kuasa darah dan bilur-Mu sanggup menyembuhkan Ibu Vera di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah Ibu Vera boleh dibungkus oleh kuasa darah Yesus. Diberikan pengharapan ya Tuhan Yesus. Kami sadar bahwa dia mungkin merasa sendiri, kesepian, tapi kami percaya biarlah Roh-Mu yang kudus itu hadir dan biarlah boleh menolong Ibu Vera, memberikan damai sejahtera sehingga beliau boleh beristirahat dan boleh disembuhkan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga buat Erni, anak daripada Ibu Berta yang ada di Jakarta, di Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah anak Ibu Berta Erni ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan lebih daripada itu kami percaya ya Tuhan, kalau Engkau juga yang akan sanggup memberkati kehidupannya, memulihkan kehidupannya, mengembalikan lagi kembali jalannya kepada jalan-jalan-Mu yang benar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kepada setiap saudara-saudara yang mengikuti tayangan firman Tuhan ini, apabila ada saudara yang merasa sakit, kelemahan fisik, ada beban, masalah, saudara bisa angkat tangan. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami berdoa dari tempat ini ya Tuhan, dengan kuasa nama Yesus. Dan biarlah setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap hati yang mengaku dan menjerit kepada nama Yesus, di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, Engkau disembuhkan. Haleluya. Kami percaya saat ini ya Tuhan, kuasa Tuhan mulai terjadi. Dan biarlah
oleh pimpinan Roh Kudus. Kami percaya ya Tuhan, kami membutuhkan lebih daripada sekedar kesehatan fisik. Kami memerlukan hubungan kehidupan kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami kembali boleh dipimpin Tuhan, hidup di jalan kebenaran yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa Amerika yang sedang masih dalam proses pemilihan ini ya Tuhan. Biar setiap orang yang terlibat di dalamnya, setiap departemen, setiap tim, apapun itu juga namanya, kami berdoa di dalam nama Yesus akan dipimpin oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan kami percaya at the end of all of this Tuhan, kami percaya kuasa dan nama Yesus akan bangkit dari negeri ini, akan dipermuliakan ya Tuhan. Siapapun yang akan menjadi kepala daripada negeri ini, kami berdoa biarlah semua itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa bagi bangsa Indonesia, bangsa Israel Tuhan. Dan bagi kami semua yang akan memasuki bulan Desember, bulan Natal ini Tuhan. Kami semua boleh berada di dalam hadirat Tuhan. Semakin diikat Tuhan oleh tali persatuan kasih Kristus. Saling mengasihi, saling mendoakan, dan saling Tuhan menjaga damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada hari ini Tuhan, dan kami mengangkat tangan menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau kekasih-kekasih Kristus. Pulanglah dari tempat ini dengan membawa sukacita dan damai sejahtera. Apabila Engkau mendengarkan firman Tuhan, taat dan setia Engkau mengerjakannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah Engkau di dalam keluargamu, rumah tanggamu, orang tua, anak-anak, cucu-cucu, mertua, besan, menantu, diberkati Tuhan. Diberkatilah Engkau di dalam tempat pekerjaan, usahamu, bisnismu, dan sekolahmu. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pimpinan penyertaan oleh Roh-Nya yang kudus akan memperlengkapi kita semua dari sore malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.